Nasi uduk sambal terasi, rasa sedap tambah seledri. Jalani hidup penuh motivasi, percayalah pada kemampuan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu Allah limpahkan kebahagiaan. Amin. Alhamdulillah masih bisa untuk share aktivitas aku ya teman-teman. Di sini aku awali aktivitas aku dengan nyusunin piring ke dalam lemari piring ya. Jadi ini tuh cucian piring yang kemarin sore apa tadi pagi, aduh aku lupa deh teman-teman. Pokoknya ini tuh cucian piring aku beresin dulu. Terus di sini aku lanjut keluar buat ngidupin air. Pokoknya aku tuh sebenarnya mau masak gitu ya. Nah kalau misalnya aku mau masak, memang aku itu selalu ngusahain ngerebus air dulu ya teman-teman. Biar pas nanti sambil masak airnya juga kan bisa mateng gitu ya. Walaupun sekarang ini aku itu udah mengganti dispenser aku dengan termos, cuman tetap ya dispenser itu aku pakai buat pakai air minum, dan memang airnya itu memang selalu dimasak ya teman-teman. Nah kalau misalnya untuk air termos buat susunya anak-anak itu tuh memang tiap hari dimasak ya teman-teman, karena terkadang itu air panas itu bukan cuman buat susunya anak-anak aja, terkadang buat aku ngopi, pak suami ngopi atau ngeteh gitu ya, atau buat minum aja gitu ya, karena aku tuh seneng banget sama yang namanya itu minum air hangat. Dengan keadaan aku yang sebagai konten kreator yang terkadang itu tuh begadang malam demi ngedit gitu ya teman-teman, belum lagi terkadang itu masa-masa buat istirahat malah diambil untuk waktu ngedit gitu ya. Jadi aku tuh bener-bener harus rajin-rajin buat yang namanya itu minum air putih ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita itu kayak kurang minum air putih itu biasanya badan itu bakalan lemes gitu ya. Dan juga biasanya kalau misalnya kurang minum air putih itu kita juga ngerasa kurang bugar gitu ya untuk badan kita. Pokoknya aku itu sekarang itu kalau misalnya minum air putih itu seneng sama yang minum air hangat ya teman-teman. Kayaknya kalau minum air hangat haus itu lebih cepat hilangnya daripada minum es gitu. Ada yang samaan nggak sih teman-teman? Apalagi kalau misalnya kita itu makan makanan yang pedas gitu ya. Malah menurut aku rasa pedas itu lebih cepat hilangnya ketika kita itu minumnya itu air hangat daripada air dingin. Tapi sih itu menurut aku pribadi ya. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Nah sambil nungguin air di luar itu tuh mendidih ya teman-teman, di sini aku juga sambil buat masak. Pokoknya kalau misalnya air di luar udah dinaikin ke atas tungku gitu ya, harus kayak sering-sering dicek apinya itu apakah bagus. Kalau misalnya apinya itu nggak bagus, takutnya nanti airnya itu bau asap ya. Nah lanjut ya, di sini tuh aku masak. Tadi aku udah siapin bahan-bahan buat masak sih teman-teman. Di sini aku awali dulu dengan numis-numis bawang di panci ini ya teman-teman. Ini bawang merah sama bawang putih aku tumis-tumis. Dan di sebelahnya itu tuh wajan udah aku panasin dan aku langsung cemplungin. Itu kalian tahu kan itu apa? Yaps, bener banget, itu si primadona, yaitu si jengkol. Itu tuh jengkol aku tuh udah rendam ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pas aku simpan ke dalam kulkas, itu jengkolnya aku kasih air. Airnya tuh nggak perlu yang terlalu banyak sih teman-teman. Jadi pas nanti aku itu mau masak, jengkolnya kan udah terendam air, otomatis dia kan udah mulai ngembang tuh ya. Nah itu jengkolnya itu bener-bener empuk banget. Jadi kalau misalnya ditaruh di dalam kulkas itu aku selalu kasih air gitu. Biasanya sih aku suka belah-belah ya teman-teman jengkolnya, baru aku kasih air. Oke lanjut, di sini tuh untuk jengkolnya udah mateng ya, udah mateng, maksudnya air yang untuk sayurnya itu udah mateng. Tadi itu kan aku numisin bumbu, terus udah aku kasih air dan itu tuh udah mendidih. Jadi aku masukin bayamnya dan juga jengkolnya tadi udah mateng. Terus di sini aku langsung masukin ikan ya teman-teman. Nah sebelum aku masukin ikan, tadi itu aku kasih dulu untuk si tepung terigu ya teman-teman di minyaknya, biar ikannya itu nggak ngajak ribut gitu. Jangan lupa buat ditambahin garam sama ditambahin riko ya kalau sayur. Nah kalau misalnya sambal aku lebih suka pakainya itu micin. Aku udah pernah coba ya teman-teman dimasak itu tuh diganti pakai gula gitu ya, maksudnya nggak pakai micin. Nggak tahu kenapa aku ngerasa rasanya itu aneh gitu ya, mungkin karena nggak biasa gitu ya. Nah singkat cerita ya Allah, ini tuh sayur bayamnya itu tuh udah mateng ya teman-teman. Oh iya, itu adalah bayam merah yang aku beli kemarin itu ya. Kalian bisa lihat sendiri kalau bayam merah itu tuh airnya juga langsung berubah merah gitu.
Nah ini adalah ikan yang aku masak ya teman-teman. Ini tuh adalah ikan keranjang. Cuman kalau aku tuh ikan keranjang, cuman aku sendiri sih teman-teman yang makan. Pak suami tuh nggak suka. Jadi tadi kepala ikan keranjangnya itu aku buang karena aku tuh nggak suka sama yang namanya kepala ikan-ikan kayak gitu ya. Beda cerita dengan kepala ikan kayak apa ya, kayak ikan emas gitu ya teman-teman. Itu tuh kayak dibikin asam pedas. Nah itu aku mau. Tapi kalau kayak ikan-ikan laut gini tuh aku kurang suka sih sama kepalanya. Nah ini ikannya udah mateng ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya ikan keranjang ini aku lebih senengnya itu digoreng aja. Digorengnya itu agak rada kering, jadi dia tuh kayak bener-bener enak sih. Cuman ya memang itu tuh balik ke selera masing-masing aja ya. Nah teman-teman lanjut ya. Di sini tuh ikannya udah mateng. Langsung tadi aku kurangin untuk si minyaknya. Langsung aja di sini aku cemplungin untuk si sambelnya. Jadi kali ini tuh aku bikinnya itu sambal hijau ya teman-teman. Kalau di orang Minang itu bilangnya sambal lado hijau. Nah ini ya dia teman-teman, aku tuh pakai cabai rawit sama cabai muda atau cabai hijau gitu ya. Tadi aku rebus dulu terus aku ulek pastinya. Nah di sini langsung aja aku kasih minyak lagi karena ternyata itu kurang minyak. Pokoknya kalau misalnya numis sambal gitu ya, kalau misalnya kurang minyak itu kan kurang enak gitu. Aku tuh kalau misalnya udah ngelihat sambal kayak gini tuh ya teman-teman, nggak tahu kenapa perutku tuh langsung keroncongan gitu ya, kayaknya tuh enak banget gitu ya. Apalagi di sini tuh dikasih jengkol, wow, masya Allah, bener-bener nikmat banget sih dimakan pakai nasi anget. Wah, mertua lewat pun nggak kelihatan ya teman-teman. Nah itu aku sambil nungguin untuk si sambalnya itu benar-benar matang sempurna, sambil juga nungguin untuk si kandungan air di jengkol itu berkurang. Aku juga nggak mau santai-santai, aku tuh langsung gercep buat beberes ya teman-teman. Jadi nanti tuh siap gitu ya, beberes itu siap, terus juga sambal udah mateng kan benar-benar enak gitu ya. Pokoknya emak-emak itu ya teman-teman ngerasa rugi kalau misalnya pas masak-masak, pas beraktivitas itu cuma satu kerjaan yang dipegang gitu ya. Karena memang tangan emak-emak itu tuh benar-benar tenaganya itu 1000 tangan ya teman-teman, bisa kemana-mana gitu ya tangannya. Nah ini sambelnya udah mateng, langsung aja aku masukin untuk ikannya dan aku aduk-aduk. Bagaimana teman-teman, kalian tuh ada yang lapar nggak sih ngeliat menu aku hari ini? Wah kalau aku sih teman-teman lapar lagi gitu ya pas dubbing ini ngeliat menu aku ini, masya Allah itu bener-bener nikmat banget. Pokoknya ini tuh ya bener-bener mantul banget pedes. Ini tuh nggak terlalu pedes banget sih, karena kan itu pakai cabai rawit dan cabai hijau. Nah cabai hijau itu kan nggak pedes. Semenjak aku itu sering-sering mengalami kemarin itu tuh sakit pipi, aku tuh lumayan mengurangi pedes ya teman-teman, nggak terlalu berlebihan. Kalau sekarang itu makan cabai rawit gitu ya. Kalau biasanya kemarin-kemarin tuh kalau misalnya pedesnya itu tuh nggak cetar, kadang aku nggak selera makan. Nah kalau sekarang udah lumayan aku kurangin karena takutnya itu tuh aku sariawan atau bengkak di pipi kemarin itu bisa jadi efek dari aku itu kebanyakan makan cabai gitu ya. Nah alhamdulillah udah beres ya buat masak tadi. Lanjut di sini kita keluar. Nah ini aku tuh kan kemarin sempat ya teman-teman, jemuranku ini tuh kayunya itu patah gitu kan. Mungkin kalian tuh yang udah ngikutin video aku beberapa hari lalu itu pasti tahu ya. Jadi aku minta tolong sama Pak suami buat dibenerin gitu ya teman-teman untuk si jemuran aku. Dan aku bilang ke Pak suami, bisa nggak sih diganti aja pakai kayu atau bambu gitu, nggak usah pakai tali, aku bilang. Terus Pak suami tanya kenapa kayak gitu, biar bisa jemur kasur dan juga jemur bantal. Aku bilang biar kayak enak dan lebih kokoh. Karena kan kalau pakai tali dia itu kan lumayan kendor ya teman-teman. Nah kalau misalnya pakai bambu atau kayu dia itu benar-benar kokoh gitu ya. Jadinya alhamdulillah di sore hari ini tuh Pak suami menyempatkan diri untuk mencari bambu. Tapi kalau misalnya dipasangin bambu kayak gini tuh nggak bisa langsung dijemurin langsung gitu ya teman-teman, walaupun ini tuh digosok-gosok karena kan dia itu lumayan ada apa ya namanya itu ya, kalau aku sih bilangnya itu miang teman-teman, itu loh ya kayak bulu-bulu yang kecil-kecilnya itu. Nah itu kan gatel gitu ya. Nah kalau misalnya udah dipasangin kayak gini tuh bener-bener harus ditunggu bambunya itu agak sedikit kering gitu ya, biar kayak apa namanya itu tuh bulu-bulunya itu tuh hilang, jadi kan nggak gatel. Pokoknya aku tuh seneng banget ini tuh Pak suami mau bikinin aku jemuran baru ya teman-teman, karena memang aku tuh udah sering banget ngeluh gitu ya, kadang itu susah buat jemurin kasur sama jemurin bantal. Aku bilang gitu ke Pak suami. Jadi kalau misalnya jemurin di sini tuh bener-bener puas gitu loh teman-teman. Jadinya alhamdulillah Pak suami menyempatkan diri gitu ya buat bikinin jemuran ini. Jadinya aku tuh di sini bantu-bantu, nggak yang terlalu gimana-gimana sih. Pokoknya aku tuh kalau misalnya Pak suami kerja gini nggak banyak protes ya, aku cuma nurut-nurut
nurut dan manut-manut aja apa yang disuruh Pak suami. Karena kalau misalnya aku itu udah protes, biasanya Pak suami itu langsung ngambek. Jadi ya udah biarkan saja Pak suami yang bekerja dan aku itu hanya jadi mandor doang. Kalau untuk bambu-bambu kayak gini tuh di sini tuh nggak beli ya teman-teman, kecuali kalau bambu yang besar yang yang tebal itu, apa sih namanya itu, pokoknya bambu itulah ya. Nah itu tuh kan biasanya itu besar gitu ya teman-teman, bukan bambu sembarangan kayak gini, itu tuh bambu yang lebih kokoh. Nah itu biasanya beli, cuman aku lupa sih entah berapa ya, satu batangnya itu 20 ribuan. Kalau dulu pas aku di rumah mama mertua itu pernah beli buat anten TV ya teman-teman, jadi harus butuh yang kokoh gitu. Nah itu tuh dulu beli gitu. Nah kalau untuk bambu-bambu yang kayak aku pakai buat jemuran ini sih nggak beli ya, biasanya itu cuman minta aja, di kebun orang tuh juga banyak gitu. Nah jangan salah Vok, itu tuh aku gosokin tangan aku ke baju Pak suami karena memang di tangan aku itu lengket bulu-bulu yang dari bambu itu. Nah di sini tuh Pak suami sebenarnya nyuruh aku ya teman-teman buat gosok-gosokin gitu ya. Terus aku bilang aku tuh belum beres loh, beberes gitu, belum beres kerjaan aku bilang. Terus nanti megang-megang anak ntar gatel-gatel, aku bilang gitu. Langsung lah dibilang sama Pak suami, udah tinggalin aja biar aku aja nanti yang beresin, kata Pak suami gitu. Alhasil aku kabur dong. Kalau udah dipasangin bambu kayak gini ya teman-teman, kayak bener-bener lebih kelihatan bagus ya untuk jemuran aku ini. Jadi kalau misalnya cucian banyak dipenuhin hanger itu bisa buat 1 bulan gak nyuci pun kayaknya muat ya teman-teman di sini. Misalnya di hanger gitu kan, itu pasti muat. Aku tuh sengaja banget suruh Pak suami itu pakai bambu gini ya, biar kayak lebih enak aja pas di hanger juga, dia itu nggak bakalan lari-lari gitu ya. Kalau misalnya pakai tali kan itu suka kendor gitu. Nah kalau pakai bambu ini enggak, bener-bener kokoh banget. Oh iya teman-teman, kalian itu ada yang salfok nggak sih sama halaman rumah aku dan juga halaman tetangga itu pada bersih-bersih kan? Pokoknya memang ya teman-teman, tetangga-tetangga aku itu halaman itu bersih-bersih gitu ya. Jarang deh namanya itu yang berantakan gitu ya teman-teman, yang kotor. Bahkan terkadang kalau misalnya di siang hari kotor ini, bahkan terkadang itu menjelang maghrib itu pada nyapuin halaman gitu ya. Pokoknya memang udah terbiasa kali ya teman-teman selalu menjaga kebersihan. Nah seperti ini ya teman-teman, untuk si jemuran aku alhamdulillah itu udah jadi. Tadi udah aku langsung taruh aja di situ hanger buat percobaan ya teman-teman. Oke lanjut, di sini tuh aku mau nyuci piring juga di belakang pastinya, karena memang cucian piring udah manggil-manggil minta dicuci. Itu tuh aku sekalian ngisi air bak ya teman-teman, karena air bak itu tuh udah tinggal sedikit gitu. Jadi sekalian aja aku itu isi air bak dan juga sekalian nyuci piring. Oh ya teman-teman, sambil nyuci piring aku mau sapa-sapa untuk teman-teman semuanya. Maaf ya kadang aku sering lupa buat sapa-sapa. Hai para mommy dan para bunda hebat semuanya, terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik dan yang nonton video aku ya. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian tuh lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas, dan pastinya itu jadi jauh lebih bersyukur dengan keadaan kalian semua. Semoga kalian yang nonton video aku ini betah untuk terus mampir dan mampir lagi ke video aku. Untuk yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh kalian bantu aku untuk kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan pastinya juga jangan lupa untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya agar jangkauan dari video aku ini lebih luas. Semoga untuk kalian yang udah selalu support dan dukung aku itu bisa mendapatkan kebaikan dari dan manfaat atau hal-hal positif dari video-video aku ya, dan semoga kebaikan kalian dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Cucian piring aku lumayan banyak ya teman-teman, dikarenakan ya seperti ini deh. Kalau misalnya aku itu nyuci piring ya terkadang itu udah banyak gitu ya teman-teman. Pokoknya aku tuh masih jadi PR yang besar buat nyuci piring dalam sehari itu 2 kali, karena terkadang itu sering mager gitu ya. Tapi kalau misalnya pas lagi rajin ya kadang itu pagi-pagi aku nyuci piring, ntar sore habis masak nyuci piring lagi. Kalian bosan gak sih teman-teman kalau misalnya aku tuh sering-sering nyuci piring? Takutnya ntar kalian itu malah bosan, tapi semoga enggak lah ya. Alhamdulillah
juga udah beres buat nyuci piring, dan aku juga mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga video-video aku ini tuh bisa menghibur, memotivasi, dan membuat kalian tuh lebih bersemangat ya teman-teman. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.